Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kegiatan pertemuan forum kemitraan dan forum komunikasi pemangku kepentingan utama Kota Batu hari ini dapat terselenggara terkait dengan pentingnya mengapa kita harus menjadi peserta JKN. Yang pertama adalah berbagi, di mana peserta-peserta yang kondisinya sehat, yang tidak membutuhkan biaya pelayanan kesehatan, ini iurannya tetap di Kota Batu sendiri. Saat ini sudah tercapai universal health coverage, sudah 97% lebih penduduk Kota Batu yang sudah tercover di dalam program jaminan kesehatan nasional. Di sini adalah bukti bahwa pemerintah Kota Batu merupakan pemerintah daerah yang sudah sangat kuota yang iurannya dibiayai oleh provinsi, kurang lebih sekitar 2.889. Terakhir kemarin kami sebetulnya itu sudah di Batu sudah berjalan sejak November 2020. Jadi dengan tercapainya universal health coverage di Kota Batu kemarin, karena penduduk Kota Batu yang belum tercover kemarin sudah bertahap didaftarkan, meskipun belum mendapatkan kartu kesehatan. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Batu ada 22 yang sudah bekerja sama, terdiri dari puskesmas, klinik Pratama, dokter praktek perorangan, dan dokter gigi. Tapi kepuasan peserta di sini masih di bawah dari target yang kami harapkan, yaitu masih di angka 81,5%. Kemudian untuk penerimaan iuran yang berhasil kita 2020 kemarin, kami telah membayarkan biaya pelayanan kesehatan baik dari FKTP, yaitu kapitasi dan non-kapitasi, serta klaim tingkat lanjutan. Untuk kapitasi di FKTP, di mana rata-rata per bulannya ini 1,158 miliar, ini yang jadi untuk tenaga kesehatan yang memang mereka diberikan tugas untuk penanganan COVID, di mana SIP-nya tidak berada di dalam vaskes tersebut, sesuai dengan ketentuan akan tetap diberikan relaksasi. Selanjutnya ini daftar rumah sakit yang masa akreditasi dan izin operasionalnya akan habis di tahun 2020. Masukan-masukan tersebut dapat memberikan inputan demi kemajuan program JKN selanjutnya. Ini selanjutnya adalah pengendalian gratifikasi BPJS Kesehatan. Untuk landasan hukumnya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kemudian kita kembalikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Batu. Kemudian yang ketiga, yang iuran dibiayai oleh provinsi, di mana mekanismenya di sini yang diminta oleh provinsi bahwa peserta tersebut didaftarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Dewan, tidak ada permasalahan sekarang ini untuk segera disetujui atau dianu, karena semua sudah beres itu di tahun lalu, iya kan Pak Junet? Itu sudah tidak bisa sudah. Nah, sekarang ini teknisnya pelaksanaannya terus ada hal-hal apa, ini yang tahu beliau-beliau ini. Saya kalau disuruh cerita aja nggak bisa, munyer. Ini karena dari sini, ini dari sini, ini dari sana, nggak bisa. Jadi untuk itu tolong, ini jadi sebelum saya sebetulnya memberi masukan ke sini, saya kasih masukan ke kepala dinas ini semua yang hadir, dan tentu saja Pak Junet tolong didorong dan diingatkan oleh kepala dinas, karena apapun rumah sakit ini butuh biaya untuk operasional.
Nah, ketika kita belum membayar BPJS, insya Allah nanti mungkin belum dibayar juga rumah sakit yang klaim-klaim dari pasien, kan repot. Akhirnya kita memberi fasilitas atau janji pada akhir bulan April ini. Nanti saya akan memanggil Pak Polri, jelasnya bagaimana, karena ini semua kan memang sudah sebetulnya sudah direncanakan, sudah diprogramkan. Yang pertama. Yang kedua, memang saya heran kenapa kok ada masih tidak 100% gitu, Dok. Kenapa harus 97%? Why gitu loh. Kan kita sudah mau bilang UHC ya 100% harusnya. Ada apa yang 33% ini, kenapa? Ada masalah apa gitu? Kan ya kalau masyarakat jelas umpamanya mau di cover kesehatannya pasti mau. Terutama orang-orang yang mau milih kelas sendiri kah atau apalah, itu terserah, dan dia mandiri membayar sendiri. Jadi tolong Dok, 3% itu kenapa coba? Siapa dia? Golongan mana dia? Itu yang pertama. Yang kedua, ada permasalahan lagi dari provinsi, ada jatah kuota dari provinsi yang itu ayo segera dilakukan. Nah, ini mungkin harus kerjasama dengan Dinas Sosial, dengan Pak Riri untuk bisa update datanya, dan terutama bagi para peserta yang menunggak membayar. Yang jelas Ibu, saya mohon maaf tentang situasi kondisi seperti ini yang akhirnya, karena memang kalau dalam sistem SIPD ini semua daerah banyak bingung mengeluhkan hal itu. Tetapi sebetulnya ada hal-hal yang bisa menyelesaikan itu dengan cara berkomunikasi dengan BPJS. Apapun itu, siapapun yang sakit itu harusnya sudah tanpa bertanya-tanya lagi bisa ditangani. Apalagi ketika itu butuh pertolongan yang cepat. Jadi tidak ada lagi alasan, oh ini kemarin mati sekarang belum bayar, mana ininya suratnya, sudah tidak ada lagi. Harusnya ketika pemerintah bilang 100% kita semua BPJS kan semua, berarti ya wis siapapun itu istilahnya dia nggak bawa identitas apa-apa, tetapi diantar orang, ya ini memang warga Batu, di situ nanti saya ambilkan identitasnya, ya sudah masuk gitu loh. Itu di dalam pemikiran saya itu. Dan Dok, kalau memang begitu, jadi Surabaya itu kan pemikirannya seperti itu, sehingga akhirnya bisa KTP kan gitu. Nah ini yang juga kita harus melakukan sesuatu yang membuat masyarakat itu tahu bahwa dia sudah dalam lindungan kesehatan. Karena kalau tidak, banyak masyarakat yang belum tahu bahwa dia sekarang ini bisa berobat karena tidak merasa didaftarkan, tidak merasa ini tahunya sudah dibayarkan pemerintah. Nah, kalau sakit, apalagi situasi kondisi seperti ini yang banyak sekali orang alergi ke rumah sakit itu ya. Tapi kemudian terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan, karena angka kematian di Kota Batu ini termasuk yang tinggi, hampir 10% sekarang kita. Ya, 9%. Ini sangat tinggi, sementara nasional kan nggak sampai 3, 2, gitu. Berarti kan sumbangsih Kota Batu ini luar biasa. Nah, itu antara lain karena masyarakat sekarang di masa pandemi ini sangat berpikir ketika mau ke rumah sakit, ketika itu masih bisa diobati sama minum temulawak atau dipijet atau apa, itu masih menghindari rumah sakit. Tetapi ternyata ketika itu dibiarkan lama, sudah sangat parah, itu akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin itu saya minta tolong kepada Dr. Kartika, Pak Herawan, mohon
dibantu saya untuk bisa kita merealisasikan pembayaran ke BPJS. Nggih, Pak Junet, tolong dibantu karena nanti ini saya khawatir, bayangin sudah 4 bulan nggak dibayar. Kalau kemudian ada masyarakat kita sakit tidak diterima, itu yang salah adalah kita, gitu loh. Pemerintah kan nggak lucu gitu loh. Tapi apapun Ibu, karena insya Allah kita akan membayar. Ini nanti akan saya tanya, saya akan konfirmasi ke Pak Kori juga, sehingga ketika ada warga saya yang sakit jangan ditolak gitu aja. Bukan. Itu Bapak dari veteran, matur nuwun Bapak, ini beliau-beliau ini rajin sekali. Yang Pak, kalau ada warganya sakit jangan takut ke puskesmas atau ke dokter nggih Pak, biar cepat sehat. Mungkin itu Bu Dr. Dina, monggo Pak Junet ada hal-hal yang perlu disampaikan, silahkan. Kita rapat di Kartika Wijaya. Ini kok nggak muncul ya Pak Herawan? Mungkin nanti bisa dijelaskan. Di perubahan anggaran itu, pergeseran itu, kita kaget sekali karena ini sama sekali tidak disampaikan tentang belum membayar. Karena Pak itu fokus kepada persoalan kesehatan. Jadi pelayanan kita waktu itu Banggar, kita di Dewan sangat mendorong untuk pelayanan ini, terutama yang terkait dengan BPJS ya. Karena kita berharap dari warga Kota Batu ini sudah tercover ya dokter, untuk masuk di BPJS ini sudah berapa persen tadi? 97. Tadi yang ditanyakan 2,3% tadi yang kenapa gitu ya? Sudah dari mana tadi, dari provinsi, dari termasuk dari swasta gitu ya. Iya. Nah, maka harus 100%. Saya kira perlu itu diwujudkan dan nggak banyak yang bisa kita sampaikan Bu kalau kita ada utang ini Bu. Tapi yang jelas kami terima kasih diingatkan supaya di kemudian hari tidak seperti ini, karena ini kan kebutuhan yang sebenarnya sudah, apalagi di era seperti ini ya, kebutuhan yang penting ya, kesehatan. Tiba-tiba gerbong kesehatannya ini kehabisan solar, kira-kira kan bisa macet nanti. Tapi jangan ya Bu ya, Bu Dina Permata ya, Diana Permata, jangan sampai macet ya pelayanan kesehatan di Batu Bu ya. Tentu ini saya di sini mewakili Komisi C karena bidang kami di Kesra akan kita bantu untuk segera mencairkan yang beku ini. Terima kasih Bu Diana Permata dan kembali. Saya ingat permatanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal mungkin Bu yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait untuk berobat dengan KTP. Jadi sebenarnya untuk Kota Batu Bu, kita sudah punya perda pada tahun 2009 yang diterbitkan tahun 2009 itu terkait untuk pembayaran retribusi kesehatan. Nah, untuk yang ber-KTP Kota Batu memang sudah gratis. Jadi sejak 2009 ketika berobat di FKTP di puskesmas semuanya tidak ada pembiayaan. Nah, kemudian untuk yang saat ini yang di rumah sakit ini Bu, karena memang proses untuk ke rumah sakit harus memerlukan surat rujukan. Ini yang mungkin saat ini kita kalau yang di rumah sakit atau tingkat lanjutan mungkin harus melewati fasilitas tingkat pertama dulu, kecuali untuk yang darurat. Jadi kejadian darurat bisa langsung ke UGD tanpa rujukan. Kemudian terkait keterlambatan pembayaran premi, ini memang ada beberapa hal
Yang pertama, saat itu setelah kita penganggaran di 2021 untuk yang dari review gubernur untuk pembayaran THL dan honorer itu dialihkan ke Dinas Kesehatan. Nah, pada saat bulan Februari apa Maret ya Bu Dina? Februari ya, pendampingan dengan Kementerian Dalam Negeri itu untuk pembayaran THL dan honorer, karena yang 1% dibebankan pada gaji masing-masing, itu tidak bisa dibayarkan sendiri-sendiri, harus satu virtual account, sehingga yang sebelumnya dialihkan ke Dinas Kesehatan dikembalikan kepada SKPD masing-masing yang ada THL dan honorernya. Nah, pada saat belum pembayaran memang kartunya tidak aktif, tetapi seperti instruksi Ibu pada saat coffee morning kami menyampaikan ke Bu Dina, jika yang memerlukan perawatan rumah sakit maka yang bersangkutan bisa diaktifkan dulu. Beberapa kasus untuk kasus melahirkan maupun berobat ke rumah sakit, untuk teman-teman THL honorer bisa diaktifkan. Sedangkan untuk yang peserta dibiayai oleh Pemda saat ini per April Bu Dina itu sudah 77.162. Jadi ini memang kita meningkatnya cukup banyak dari awal kita 72.000. Ini yang didaftarkan tambahan ini selain bayi baru lahir, tambahan baru juga untuk sebagian kelas 3 menunggak. Nah, dari hasil pendampingan kita dengan Kementerian Dalam Negeri, ternyata penganggaran kita itu belum terpotret karena kita belum memakai akun baru, yaitu dengan nama PBPU BP Pemda. Sementara yang kita alokasikan anggarannya dengan nomenklaturnya PBID. Sementara tahun ini untuk PBI hanya untuk pusat dan provinsi. Jadi di daerah kita menggunakan akun PBPU BP yang didaftarkan oleh Pemda. Nah, ini yang saya sampaikan pada saat coffee morning Bu, untuk merubah SPU SSH-nya yang mana juga masih baru minggu kemarin disahkan kembali ke bagian pembangunan. Ini sudah berproses Bu Dina, sehingga kemarin Pak Kori bisa menyampaikan prediksi di akhir April ini. Sementara kalau untuk besaran uangnya sudah kita siapkan seperti awal, kita mempersiapkan sekitar 38 miliar itu untuk kebutuhan 8 bulan. Karena pada saat penganggaran awal untuk menyesuaikan anggaran yang ada di Pemkot, sehingga nanti di PAK ditambahkan kembali. Itu untuk keterlambatan pembayaran preminya. Jadi memang ada perubahan akun yang baru kita tahu juga di bulan Februari atau awal Maret ketika kita ada pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau ini kita tidak rubah dulu, meskipun kita sudah ada uangnya, kita tidak terpotret sudah menganggarkan dari pajak rokok untuk pembiayaan premi JKN. Kemudian untuk yang dana cadangan ini, dana cadangannya aman, sehingga tadi Dr. Tris, Dr. Doli, kemudian dari Rumah Sakit Bayangkara ini tidak ada keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan. Ya jangan dong Pak, nanti kalau saya nggak kuat bayar, nanti beliau-beliau bertiga itu ditagih terus nanti sama direktur rumah sakit. Dan mudah-mudahan kondisi finansial seperti kondisi saat ini bisa tetap sustain, sehingga permasalahan defisit pun tidak akan terjadi lagi. Jadi sebetulnya dengan jumlah kepesertaan yang kita dapatkan tentunya dan iuran yang kita dapatkan ini itu pun sebetulnya tidak bisa menutup biaya pelayanan kesehatan yang kita bayarkan, baik itu mulai dari tingkat primer maupun tingkat lanjutan. Tetapi ini biaya mahal seperti HD, pasang ring jantung, kemoterapi untuk pasien-pasien kanker. Kemudian karena memang seperti yang tadi Dr. Doli sampaikan juga bahwa saat ini adalah era digitalisasi, dan saat ini di tahun 2021 juga kita nasional mendorong rumah sakit agar segera membridgingkan sistemnya. Jadi
Makanya memang dan saat ini web service saat ini sedang dilakukan proses updating juga, dan proses UAT-nya juga UAT-nya lagi antri, Dok. Mungkin kalau 2020 kemarin karena masih sedikit yang ngajukan nggak antri, tapi karena 2021 ini sudah kita dorong, rumah sakit SIM RS-nya sudah disiapkan untuk segera bridging, sedang proses antri. Mudah-mudahan 2021 ini semua rumah sakit yang bekerja sama mereka sudah bisa bridging, mulai dari untuk pencetakan SEP, antrian online, dan untuk informasi tindakan medis operatifnya. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan dari pemerintah Kota Batu yang sangat luar biasa melalui Ibu Wali Kota dan jajaran, kami sangat mengucapkan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ke depan untuk program JKN ini bisa berjalan baik. Kita akhiri kegiatan forum kemitraan dan forum komunikasi pemerintah Kota Batu pada siang hari ini. Alhamdulillah, dan semoga semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat ada semuanya, saya bersyukur bahwa ini adalah satu kerjasama yang bagus di mana kita sharing apa situasi kondisi baik yang baik maupun yang tidak baik. Jadi kita kemudian ke depan bisa sama-sama saling mendukung untuk bisa menjalankan BPJS, program BPJS ini dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah Kota Batu sudah UHD, tetapi walaupun belum 100%, ini saya minta 97,44%. Saya minta yang 2%, 2,56% ini bisa dicari, yang kemudian bisa diikutkan, yang sehingga Kota Batu 100% memang sudah BPJS. Kalau ini seluruh masyarakat Kota Batu hampir tercover semua gitu ya. Terus nanti di tahun ini masih dilanjutkan program yang gratis itu apa seperti apa, Bu? Oh iya, untuk masyarakat Batu BPJS ini pasti ke depan, walaupun nanti sudah saya tidak menjadi wali kota, saya minta ini harus ini adalah kebutuhan masyarakat. Ini adalah menjalankan undang-undang, aturan, sehingga kita memang pemerintah harus mengusahakan itu. Kebetulan Kota Batu kan kota kecil yang penduduknya tidak banyak, jadi insya Allah bisa. Selain dengan kabupaten yang besar gitu, itu memang sedikit susah ya, tapi insya Allah kalau Batu bisa kita lakukan asal kita punya niat ya. Nah, jadi untuk kegiatan rutin ya berupa forum komunikasi dan forum kemitraan dengan pemerintah daerah ini rutin kita lakukan dalam 1 tahun 4 kali. Dalam 1 tahun 4 kali. Jadi dari kegiatan forum kemitraan dan forum komunikasi ini harapannya adalah terjalin komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah Kota Batu, di mana pemerintah daerah ini merupakan stakeholder terbesar dari BPJS Kesehatan, di mana support dukungan dari pemerintah daerah ini sangat kami butuhkan. Jadi melalui forum ini adalah sebagai sarana komunikasi, menyampaikan hal-hal baru, kemudian progres pelaksanaan program JKN, kemudian juga apabila ada kendala-kendala permasalahan di lapangan yang kita membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, itu juga kita sampaikan dan langsung dirumuskan solusinya pada kegiatan tersebut. Termasuk juga apabila ada masukan dan saran dari pemerintah daerah untuk BPJS Kesehatan, ini juga bisa langsung didiskusikan dalam kegiatan ini. Dokter, ada program terbaru nggak yang dikerjasamakan sama Pemkot? Jadi saat ini jaminan kesehatan, jadi ya memang fokus kerjasamanya adalah untuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kota Batu sendiri. Jadi seperti disampaikan Ibu bahwa
Batu kurang 2% sekian yang belum tercover. Jadi saat ini karena dari kepala daerah menginginkan 100% penduduk ini terdaftar di dalam program JKN, maka saat ini kita bersama-sama dengan OPD yang terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, untuk segera menyisir sisa data atau sisa penduduk yang belum terdaftar ini untuk segera diberikan didaftarkan ke BPJS Kesehatan sehingga mereka nantinya tidak ada permasalahan dalam mengakses fasilitas kesehatan. 3% ini kendalanya kenapa, dokter? Jadi kita kendalanya di data bahwa setelah dilakukan pemadanan data dengan Dukcapil, jadi intinya sebetulnya adalah data penduduk yang ada di Dukcapil. Makanya tadi juga saran dari Ibu Wali Kota bahwa nantinya diperlukan sanding data antara BPJS Kesehatan dan Dukcapil. Kalau sudah sanding data ini otomatis kan sisa data yang tidak terfilter inilah